Tuhan. Ada haleluya. Ada haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mohon maaf tadi kayak akan menyembahnya dulu. Waktu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita merayakan hari kemenangan. Amin. Hari Yesus naik ke surga. Ya, mungkin saudara kita sedang merayakan hari kemenangan setelah 1 bulan berpuasa. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kenaikan Tuhan. Kita bukan hanya biasa, oh Yesus naik ke surga, sudah, that's it. Tapi lebih dalam dari itu, kita harus mengerti siapa Yesus sesungguhnya. Amin. Puji Tuhan, Yesus menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Berbicara mengenai penyediaan tempat, itu adalah bentuk penghormatan Tuhan. Amin. Tuhan menghormati saudara. Tuhan menghargai saudara dan saya. Dia bukan hanya menyediakan tempat, namun dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi pembela saudara dan saya. Bahkan terlebih, dia curahkan Roh Kudus-Nya karena tahu kita harus disertai oleh Roh Kudus agar kita mampu berjalan dalam dunia. Puji bagi nama Tuhan. Tanpa membuang waktu, saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita angkat pujian Allah Roh Kudus, pribadi Allah yang sungguh luar biasa. Dia bukan hanya sekedar roh, namun dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Mari kita sembah dia. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kami mau menyembah Engkau, Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk menyembah Yesus. Bawa kami lebih dalam, ya Roh Kudus, untuk datang kepada Yesus, menyenangkan Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin.
Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kembali Bapa di dalam surga. Kemuliaan hanya bagimu ya Bapa, karena Engkau yang layak dipuji Tuhan. Karena Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, menjamah setiap hati-hati kami. Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap kehidupan kami. Satu bukti yang nyata bahwa kami sudah diselamatkan dan Engkau sudah menebus setiap dosa-dosa kami, dan kami ditebus dengan kemenangan yang Engkau berikan Tuhan. Pada hari ini kami harus memperingati hari kenaikan-Mu. Roh Kudus, kami yakin dan kami percaya Allah tetap memberikan satu sukacita, karena Roh Kudus itu memberikan kekuatan bagi kami semua. Terpuji akan nama-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami beribadah kepada Tuhan. Hari kenaikan-Mu, kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua dari muka belakang. Engkau akan melawati kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, baik pelayanan pujian, baik pelayanan singar, baik pelayanan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur sebentar menjadi berkat buat kami semua, karena firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Pelayanan musik, kolektan, seluruh kami yang ada, kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami ya Tuhan, jiwa kami sudah meletakkan di bawah kaki-Mu. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, Engkau hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kebebasan kami akan nikmati akan kebesaran-Mu. Terpuji akan nama-Mu ya Bapa. Inilah yang menjadi pagi hari ini kami ingin beribadah kepada-Mu. Kami yakin dan kami percaya kalau kami pulang di tempat ini, kami membawa berkat yang besar dari Engkau. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Puji Tuhan, kita mau pakai waktu dan kesempatan yang ada untuk kita menyembah kepada Tuhan, untuk kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah lalai. Amin saudara. Dia akan tepati janji itu. Di perjanjian lama dikatakan bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku, dan sudah digenapi ketika Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya dan orang yang percaya. Dan kita percaya pagi hari ini semua akan dilawat oleh Roh Kudus. Amin. Untuk itu pakai waktu. Bapak Ibu Saudara bukan penonton di tempat ini, tapi Bapak Ibu Saudara, hai anak muda, kalian semua adalah pelaku, yaitu untuk berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Jangan jadi penonton, tapi jadi pelaku. Amin. Haleluya. Semua saya undang berdiri. Kita mengangkat pujian. Coba katakan dulu kiri kanan. Selamat hari kenaikan Tuhan. Selamat hari kenaikan Tuhan ke surga. Dan fokus kita pagi hari ini, fokus kita adalah ke surga. Amin. Haleluya. Roh Kudus, Tuhan berjanji akan mencurahkan rohnya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan berjanji mencurahkan rohnya. Surga ini akan berbuat orang tua mendapatkan
dan Roh Kudus ada setiap hati yang percaya. Amin. Apa ciri daripada orang yang penuh dengan Roh Kudus? Amin. Ada yang tahu? Selalu ada sukacita. Selalu ada sukacita. Sukacita bukan yang dari pribadi, tapi dari Tuhan. Kalau kita gembira itu pilihan, kita bergirang itu pilihan, tapi sukacita daripada Tuhan. Amin. Biarlah anggur baru tercurah pagi hari ini untuk saudara dan saya. Haleluya. Kita mau angkat pujian. Anggur baru. Haleluya. Bercurah
mampu melihat hati saudara dan saya. Dia yang membawa kita untuk mendekat kepada Yesus. Berhembuslah di tempat
siang hari ini Tuhan, kami Tuhan mendekatkan diri kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami hanya bisa memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Bila Tuhan puji-pujian ini menjadi domba yang berbau harum ya Tuhan. Tuhan, bila puji-pujian ini menyenangkan hati Engkau Tuhan. Tuhan, Kau sangat baik kepada kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Kau selalu dekat dengan kami. Kau selalu menjaga kami Tuhan di saat keadaan apapun ya Tuhan. Kau selalu menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan kebaktian pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu Tuhan. Senantiasa Tuhan menyertai di dalam acara kebaktian Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Berkati Tuhan WL yang telah membentuk kami di dalam ujian Tuhan. Kau berkati, Kau pakai kehidupan Tuhan. Kau memberkati dia Tuhan. Dan semua Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan hari ini Tuhan, Kau memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau buka hati dan pikiran kami Tuhan. Biar kami Tuhan senantiasa Tuhan mendengarkan perkataan-Mu ya Tuhan. Bila Tuhan Kau sucikan hati kami Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan masuk tinggal dan tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai dia Tuhan. Kau pakai lidah mulut bibir dia Tuhan. Tuhan, supaya Tuhan menjaga dan Kau berkata-kata melalui hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berikan ketulusan hati kami, keikhlasan kami untuk memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Acara selanjutnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, sebelum kita berdoa Tuhan, kita yang terbaik untuk Tuhan, dan pujian akan dipersembahkan oleh tim musik pada kami persilakan. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Terima kasih kepada WKS yang sudah memberikan kesempatan saat ini untuk mempersembahkan suatu ujian. Di sini saya mewakili tim musik akan memberikan kata-kata dorongan. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Begitu banyak kebaikan dalam firman yang hidup yang menjadikan kita manusia yang diselamatkan dari maut. Biarlah kuasa Roh Kudus yang tercurah menjadi panduan kita menjalani kehidupan kita ke depan. Kami di sini akan mempersembahkan satu buah pujian lagu yang berjudul Allah Roh Kudus.
selalu dekat padamu, tinggal di hadirat-Mu. Semakin lama semakin hari. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih untuk waktu yang diberikan bagi saya oleh Ibu Yara melayani pekerjaan di tempatnya sebagai khotbah, dan saya selalu mengikuti ibadah karena saya ibadahnya malam. Jadi saya sering lihat gitu, pada tanggal 2 kemarin saya ada pendeta Jendrawan, ada pendeta Sumendang. Sekira saya penggemar sini juga. Dan puji Tuhan, ternyata ketika saya lihat Tuhan gerakkan gembalanya hubungi saya gitu. Lagi lihat-lihat lagi di YouTube-nya. Tiba-tiba telepon. Yang kan bermalam. Kan itulah cara Tuhan gitu. Itulah cara Tuhan. Itu sebabnya inilah bentuk hubungan relasi yang sebetulnya sudah terjadi di antara kita. Nah, kalau kita lihat di dalam hari-hari ini, ya, situasi
pandemi COVID-19, maka kita diperhadapkan dengan begitu banyak masalah. Berdekatan saja nggak boleh, kalau dulu kan dekat-dekat ya, atau kalau suami istri yang masih berdekatan nggak bisa, atau pisah ranjang. Pisah ranjang kita, kenapa? Corona. Tapi suaminya marah, kenapa? Namanya koroni. Koroni sama corona berantem. Ya, jadi saya percaya bahwa lewat situasi ini, pandemi ini kita diajak untuk, kalau biasanya kita makan kan cuci tangan, sekarang kita sudah cuci tangan begitu. Ya, kalau masuk ke rumah serampangan ya sekarang mesti buka ya, bahkan di depan sudah buat tempat cuci tangan. Jadi ada untungnya juga, artinya kita diajak untuk belajar sehat, menjaga diri kita untuk juga dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi ada sesuatu juga yang menarik sebetulnya di balik dari peristiwa ini, bahwa Tuhan sedang menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu melawan ya corona ini selain di dalam Kristus. Amin. Kalau orang tanya, Pak, kenapa dia sembuh? Itu anugerah Tuhan bagi dia. Semua karena Tuhan, semua karena anugerah dan karya kasih Tuhan dalam hidup kita. Tapi mari kita lihat dulu di dalam Kisah Para Rasul. Saya 20 menit sudah lewat ini. Di sini sudah jam 10 ini. Saya berhenti di sini saja ya. Ibadah sudah di Pak, pokoknya jam 10 selesai. Itu jam 10 ini. Ya, memang biasa kalau orang kelamaan penyembahan gitu ya. Kalau saya menyembah, itu begitu kalau orang dekat dengan Tuhan, ya dia lupa gitu. Tuhan buat begitu lupa karena orang dekat dengan Tuhan. Itu di gereja, coba di kantor. Bosnya bilang, kelamaan kamu. Tapi saya percaya bahwa di gereja ketika Tuhan dekat dengan kita, ya jam itu tidak jadi ukuran. Amin. Jam tidak menjadi ukuran. Kenapa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Haleluya. Saya ingat ketika pemimpin pujian masuk bahwa terlalu indah untuk menyembah Tuhan, sehingga lupa lihat jam, gitu kan. Tapi itulah cara Tuhan mengajak kita untuk tetap dekat dengan karya kasih Tuhan. Kita lihat di dalam Alkitab, satu ayat saja saya baca. Ya, kita akan melihat sebuah keunikan mengapa Kristus, ya, dia naik ke surga. Ini kan perayaan kenaikan Kristus ke surga. Ada dua hal yang sebetulnya kita bisa lihat di dalam ayat ini. Kita lihat di dalam ayatnya yang Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama dan ayat yang pertama. Ya. Saya melihat satu ayat ini saja, sebab ayat ini kan terbagi dua, 1 sampai ayat 5 dan 6 sampai ayat yang ke-11. Nah, saya lihat dulu di ayat 1 saja dulu, ya, ayat 1. Sama-sama kita membaca dalam Kristus Yesus. Berdiri apa dulu? Berdiri, duduk juga sama ya. Duduk dan berdiri sama. Yang penting firman. Amin. Haleluya. Ya, kita baca bersama-sama di dalam Kristus 1, 2, 3. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Nah, saudara, kalau kita baca ayat ini unik sebetulnya. Saya melihat ada satu keunikan ketika kata yang muncul dalam ayat 1 yang Theophilus. Kalau kita bandingkan dengan Lukas pasal 1, sebab surat ini sebetulnya atau Kisah Para Rasul ini adalah bagian dari Injil Lukas. Ya, kalau kita lihat di Injil Lukas pasal 24, ini sebenarnya merupakan lanjutan dari Injil Lukas, tetapi
Karena di ayat 1 ini mengatakan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Jadi, segala sesuatu itu yang diajarkan, segala sesuatu yang dikerjakan, ini harus menjadi apa? Realita dalam hidup kita. Tetapi ketika ini harus menjadi realita, saya melihat dari kata Theophilus. Mungkin saudara melihat, sudah tahu arti Theophilus. Apa itu arti Theophilus? Ya, apa Theophilus apa? Hai Theophilus. Nah, Theophilus itu ada dua suku kata dalam satu nama, yaitu Theos dan Philos. Nah, Theos itu adalah Allah. Lalu Philos itu adalah sahabat atau persaudaraan. Nah, apa maksudnya kata ini? Kalau kita lihat di dalam ayat ini, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan." Nah, kalau kita ambil dari kata Theophilus ini, sahabat Allah. Siapa yang merasa ini sahabat Allah? Ada nggak sahabat yang bisa memberikan segala sesuatu kepada sahabatnya? Ada kan? Sahabat melebihi saudara kan ada. Amin. Kadang-kadang kita terkagum sampai bingung. Kenapa? Ternyata dia lebih daripada saudara. Artinya apa? Sahabat. Jadi tidak mungkin Lukas bisa mencatat segala sesuatu. Tidak mungkin Lukas itu mencatat segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus jika Lukas tidak menjadi sahabat. Ini menarik sebetulnya. Tidak mungkin. Contoh yang paling simpel, saya tidak akan mungkin ada di sini kalau tidak menjadi sahabat. Nggak ada. Kan kalau kita kenal ada tingkat, ya, di tingkat hubungan. Yang pertama apa? Kenal. Tak dikenal maka tak sayang. Dia naik tingkat menjadi sahabat. Setelah sahabat apa? Ya. Nah, ini biasa muncul yang kata pacaran. Tapi dalam tanda petik, saya sebetulnya kata pacaran itu tidak ada dalam Alkitab. Ya, karena kata pacaran itu sebetulnya ada di mana? Pernah saya jelaskan di sini. Kata pacaran itu kan bersumber dari budaya Melayu. Budaya Melayu itu kan tumbuhan pacar. Ada yang namanya tumbuhan pacar. Dalam budaya Melayu, ketika seseorang sudah dewasa dan jatuh cinta, maka si pria ini akan datang di depan rumah, dia nyanyi lagu cinta, cinta, cinta. Aku terpesona. Karena dia terpesona, dia buka sedikit, ganteng, dia jatuh cinta. Nah, bawalah yang tumbuhan pacar. Tumbuhan pacar itu ini sama dengan pewarna kuku. Jadi dia taruh itu pewarna kuku itu bisa bertahan cuma 2-3 bulan. Kalau sudah habis datang lagi dia diwarnai bahwa dia menjadi milik dari si pria itu. Itu sebetulnya. Maka saya melihat bahwa pacaran ini sebetulnya memang tidak ada di dalam kita, hanya memang budaya. Hanya pacaran, bagaimana pacaran ini diadopsi lalu ditempatkan di dalam kekristenan. Saya bicara mengenai tingkat hubungan ini. Nah, ternyata lalu ada pernikahan. Baru pernikahan baru persekutuan. Nah, itu yang paling esensi dalam hidup kita. Nah, kalau kita kembali kepada ayat 1 tadi, kata Theophilus sahabat Allah.
Tidak mungkin orang bisa menceritakan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus kalau dia tidak menjadi sahabat. Tapi tingkat pertama yang harus dia lalui adalah perkenalan. Tidak mungkinlah orang menikah tiba-tiba langsung, wih, tidak ada. Dia mesti lihat dulu. Karena sekarang saya ngajar di SMP dan SMA yang kita 13 ya, saya ngajar Kristen dan 13 tahun. Ini promosi juga promosi juga, kalau ada yang mau sekolah di SMP atau SMA silakan hubungi saya. Kalau mau selamat juga silakan hubungi Gembala juga. Ya, saya percaya bahwa ada sesuatu yang Allah ingin nyatakan kepada kita peristiwa ini. Nah, ini dulu yang penting, sahabat itu. Kalau kita sudah menjadi sahabat Allah, ini menarik semua. Kalau kita menjadi sahabat, perintah itu bukan beban. Amin. Bukan beban. Kenapa? Karena sahabat. Contoh, kalau saya tidak bersahabat dengan Pak Saman, Gunawan, ya, Gunawan. Kalau saya tidak bersahabat, misalnya disuruh, siapa kamu gitu ya, minum buah, kayak gitu. Kenapa? Dia melihat perintah itu sebagai beban. Tapi coba kalau ibu gembala yang disuruh, nggak jadi beban, kenapa? Sudah jadi sahabat. Amin. Dan ada juga jemaat yang merasa bukan sahabat, merasa beban. Kalau ada ibadah itu gimana? Beban. Karena merasa bahwa yang dia ukur ibadah itu cuma karena soal bagaimana mau kasih makan. Tapi kalau dia merasa dia sahabat, dia bisa cerita. Oh, nggak apa-apa ya, dia cuma air. Nggak apa-apa, karena bukan beban bagi dia. Itu sebabnya saya melihat baik di tempat kami, saya sudah begini, kalau kita beribadah, jangan melihat itu beban. Banyak orang nggak datang, kenapa? Karena melihat beban, nggak ada persembahan, jadi beban bagi dia, nggak mau datang. Enggak, kemarin baju ini, besok lagi baju ini, jadi beban. Kalau dia melihat bahwa dia bagian dari hubungan keakraban dengan Tuhan, dia sebagai sahabat Allah, dia tidak melihat mau baju itu tiap minggu gak ada masalah. Amin. Dia gak pusing. Nah, yang dia jumpa kan Tuhan, bukan orang. Yang dia jumpa adalah Tuhan. Yang kedua, kita lihat dari kata sahabat ini di dalam ayatnya yang dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9. Ayat yang ke-9 mengatakan begini: sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, menarik sekali kata yang kedua yang saya ambil adalah kata naik. Kalau tadi kata sahabat, maka sebagai sahabat Allah, maka pasti kita akan naik bersama-sama dengan Tuhan. Tidak mungkin. Kalau kita lihat kata sahabat, ya di dalam Alkitab, ya berbeda dengan kata sahabat di dalam konteks KBBI, ya Kamus Besar Bahasa Indonesia, sangat beda sekali. Tetapi kalau kita lihat kata sahabat di dalam konteks Alkitab Yohanes pasal 15, kita lihat di sini ayatnya yang ke-12 dikatakan begini: inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang
yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Ya, bahwa Kristus itu adalah sahabat kita. Dia telah memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Maka kalimat di ayat 14 mengatakan begini, kamu adalah sahabat. Yesus mengatakan kepada para murid, kamu adalah sahabat. Maka ayat ini juga berimplikasi terhadap kita orang yang percaya kepada Kristus. Maka seorang penyanyi, dia merefleksikan jiwanya. Dia menyadari bahwa dia adalah sahabat dari Tuhan. Maka dia bilang begini, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan itu. Dia menyadari bahwa dia sahabat dari Tuhan. Maka dia mengekspresikan jiwanya dalam pujian itu. Kau sahabatku, kau saudara. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kenapa? Karena Tuhan yang mengatakan kamu sahabat. Kamu adalah sahabatku jikalau, ini ada prasyarat memang. Sahabat itu kan begitu, ada prasyarat. Makanya saya katakan di ayat 1 tadi, Kisah pasal 1, tidak mungkin seorang sahabat bisa menceritakan, bisa menulis, bisa mengajarkan kalau dia tidak menjadi sahabat dari Tuhan. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada. Jadi prasyarat dari sahabat adalah apa? Relasi, hubungan. Maka setiap perintah tidak dilihat sebagai sebuah beban. Kenapa? Karena ada relasi. Saya kalau tidak ada relasi dengan ibu gembala, nggak dari sini. Benar nggak? Ya kan, oh ya? Nggak ada pasti. Kalau kita nggak punya relasi, nggak punya hubungan, keakraban satu dengan yang lain, mungkin ditelepon, enggak, saya mau nelpon kamu, nggak kenal. Kalau nggak kenal, berarti orang nggak punya relasi sebetulnya. Dan inilah yang ingin kita garis bawahi, bahwa ketika kita menjadi sahabat Tuhan, sahabat Allah, maka ada dampak-dampak yang harus kita karyakan. Itu nggak jadi begitu saja. Relasi itu kan bukan cuma 1 kali, 2 kali. Relasi itu harus terjadi secara terus-menerus. Kenapa jemaat banyak begitu? Karena adanya relasi. Kalau nggak ada relasi, satu-satu pergi. Amin. Kalau sudah nggak ada relasi gimana? Coba. Ada yang pergi kan? Kenapa? Karena nggak ada relasi lagi. Jadi memang inilah kuncinya sebetulnya. Kalau kita punya relasi, punya hubungan yang akrab, ya, maka kita pasti akan ada di tempat ini. Coba kalau nggak ada relasi, mau lihat mukanya aja. Ya begitu ya. Ini fakta-fakta yang terjadi dalam jemaat sih. Kenapa sih dia keluar? Karena tak ada relasi lagi. Itu kan. Kalau nggak ada relasi, dia merasa apa? Udah selesai. Tapi kalau kita punya relasi yang baik atau hubungan yang baik, apapun yang terjadi, kita tetap ada di situ. Amin. Kenapa? Orang yang punya relasi berarti orang itu apa? Dewasa. Ya. Nggak ada orang yang mau hubungan tiba-tiba nggak dewasa. Hanya orang yang kalau kita lihat dalam Alkitab dikatakan dia masih dunia, bukan rohani. Itu di 1 Korintus pasal 1. Di 1 Korintus pasal 3 itu dijelaskan juga di situ tentang relasi, tentang hubungan. Jadi kalau kita nggak punya relasi, maka tidak mungkin kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Banyak sekali jemaat pergi.
Ada yang pergi, kenapa? Tadi kan merasa apa? Terganggu relasi. Berarti belum dewasa. Itu sebetulnya. Cuma bolak-balik di sini itu sebetulnya. Kalau kita sudah dewasa, sekalipun ada masalah, kita akan apa? Tetap sukacita. Tadi sudah dibilang oleh WL, kalau orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya, berarti apa? Yang ada padanya adalah sukacita. Kita kan orang yang percaya kepada Kristus. Ya. Orang yang percaya kepada Kristus, kita yakin kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab ada dua hal yang terjadi. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, ya, kata janji, ya, kita lihat, saya arah ke ayat 5 nih. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, kata baptis sebetulnya adalah kata janji. Kamu akan dibaptis. Tapi di Kisah pasal 2, ketika mereka, ya, di Kisah pasal 2, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, Alkitab mengatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Tidak disebutkan maka baptislah mereka, enggak kan? Enggak dibilang begitu. Maka penuhlah dengan Roh Kudus. Jadi sebetulnya bagi secara teologis, ya, bagi kata baptis ini sebetulnya merupakan kata janji. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi ketika mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, dibaptis terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Yang kedua, dipenuhkan terjadi berulang-ulang. Jadi kalau dipenuhkan itu bisa terjadi berulang-ulang kali. Kalau baptis itu cuma satu kali. Siapa yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus di sini? Saya pernah mengalami sekitar tahun 91. Itu di daerah Morotai. Saya mengalami bagaimana baptisan Roh Kudus. Ketika Tuhan membaptis saya dengan Roh Kudus, rupanya Tuhan punya tujuan. Jadi bukan cuma sekedar kita merasa bahwa kita lebih hak dari orang lain, lebih suci daripada orang lain. Ini yang kadang-kadang kita keliru. Kita merasa bahwa kalau kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita seakan-akan satu level lebih tinggi dari jemaat yang lain. Bukan. Ketika kita dibaptis dengan Roh Kudus, dia punya tujuan atas hidup kita. Jadi di Kisah pasal 2, Allah punya tujuan untuk rasul-rasul. Kenapa? Karena janji Tuhan di Kisah 1 ayat 8 itu, kamu akan menjadi saksi jikalau Roh Kudus turun ke atas itu kuncinya. Kita menjadi saksi kalau ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, kita tidak akan pernah menjadi saksi. Saksi artinya apa? Dia apa? Dalam teks Yunani disebut sebagai martus, ya, bukan martus. Martus itu artinya dia melihat, dia mendengar, dia mengalami. Itu yang namanya saksi. Maka murid-murid itu menjadi saksi. Kenapa? Karena dia lihat sendiri kok Yesus bersama-sama dengan Yesus, dia alami bersama-sama dengan Yesus. Itulah saksi. Tetapi Yesus berjanji kepada mereka, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan itu dibuktikan di Kisah pasal 2. Nah, kita kembali ke kata naik tadi. Kata naik ini sebetulnya secara teologis adalah apa? Kata naik. Halo? Kata naik sebetulnya apa? Naik. Ketika Tuhan naik berarti apa? Terangkat. Nah, kalau dia terangkat, apa sebetulnya yang mau dipulihkan di sini? Status. Amin. Kan tadinya kan Allah itu kan transenden, nggak bisa dijangkau, ya kan? Nggak bisa dilihat, tetapi dia menjadi apa?
imanen. Diam di antara kita. Dia kan apa? Di atas dia turun menjadi manusia sama dengan kita manusia. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 2 itu jelas sekali. Menjadi sama dengan manusia. Artinya apa? Status keilahian Allah itu menjadi kemanusiaan dan keilahian di dalam satu pribadi yang namanya manusia. Mengapa dia jadi manusia? Karena manusia sudah berdosa. Itu kuncinya. Loh, manusia sudah berdosa, dia tidak mungkin apa? Menyelamatkan dirinya. Manusia tidak mampu. Itu sebabnya Tuhan ya di dalam Alkitab itu jelas sekali. Makanya ketika di Kejadian pasal yang ketiga, kejatuhan manusia mau, dia menyembunyikan diri. Dia jadi udah bisa selesai. Jam 11 itu ya kita nggak usah istirahat makan, nggak usah lah, ya nggak usah itu sudah. Yang penting jam 11 ibadah lagi, ya nggak usah makan minum, ibadah saja. Ini salah dari jam, salah dari jam ini. Nah kita lihat, ini sedikit apa ya? Saya mengajar dikit lagi. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya dari kata tentang keilahian Kristus ini, ya, dia turun menjadi manusia. Statusnya dia Allah yang adalah roh. Ya, kan tidak bisa dijangkau, pokoknya tidak bisa kan? Roh, Allah itu roh, nggak bisa dijangkau. Keberadaan, cara beradanya Allah ini kan unik sekali. Hakikat Allah itu kan roh sebetulnya, nggak bisa dijangkau, nggak bisa dipegang, kecuali sang roh itu menyatakan diri, maka dia turun. Maka kalau ada kata turun berarti harus ada kata naik. Kalau ada kata naik harus ada kata kembali. Inilah fakta. Ketika Allah itu turun menjadi manusia, maka statusnya menjadi manusia sama dengan manusia. Dia makan, ya. Dia berdoa di Getsemani, penuhnya mengeluarkan bagaikan titik darah. Jadi kedatangan Kristus dalam kelahiran dari statusnya ini, dia turun menjadi manusia. Tapi ketika dia ada di atas kayu salib, dia bilang apa? Sudah selesai. Apa yang selesai? Dosa kita sudah selesai di atas kayu salib, ditebus oleh darah Kristus. Kita yang dahulu kan disebut jauh menjadi dekat. Kenapa? Karena darah Kristus. Nanti bisa lihat di Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 13 coba kita lihat. Efesus pasal 2 ya, kita lihat. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, tetapi sekarang di dalam kemanusiaan Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh apa? Darah Kristus. Jadi kita jauh dekat oleh karena darah Kristus. Nah kita lihat lagi soal kata naik ini. Jadi kalau kata naik ini sebetulnya merujuk kepada statusnya ini. Dia kembali kepada statusnya. Waktu dia naik ke surga, dia kembali kepada status keilahian. Allah itu roh. Maka waktu dia naik, Yesus bilang apa? Aku akan mengirimkan kepadamu seorang penolong. Ini menjadi masalah. Ya, kalau di BPDI, ya, Roh Kudus itu pribadi. Tapi kalau di debat-debat teologi, mereka mengatakan Roh Kudus bukan pribadi. Tapi saya masih sependapat dengan BPDI.
Roh Kudus itu adalah pribadi. Oh, dia bilang, aku akan mengirimkan seorang penolong. Bukan sekedar manifestasi, tapi seorang. Berarti pribadi. Waktu rasul-rasul menyeberang yang di Pulau Papus, Roh Kudus berbicara kepada mereka. Berarti Roh Kudus itu pribadi. Tadi kita lihat di sini bagaimana status ini dipulihkan kembali. Nah, kalau kita, status kita kan manusia yang jauh, ya, jauh dari apa? Dari Kristus. Manusia yang berdosa. Nah, ini unik sekali. Kalau Allah yang transenden, dia menjadi imani. Dari status dipenuhi dengan kemuliaan, turun menjadi manusia, sama dengan manusia. Tapi kita, ya, waktu dia turun, Allah itu menjadi manusia. Kita kan manusia ini kan statusnya apa? Berdosa. Tetapi diubahkan oleh apa? Oleh Yesus melalui darah Kristus. Menjadi apa? Menjadi anak-anak Allah. Status kita dipulihkan oleh Tuhan. Makanya Yohanes pasal 1 itu jelas sekali ayatnya yang ke-12. Kita itu menjadi anak-anak Allah. Status kita dipulihkan oleh Tuhan karena status keilahian Allah ini. Tuhan itu turun menjadi manusia. Kalau dia nggak turun jadi manusia, status kita nggak akan begini. Nggak mungkin. Ya, kita tidak mungkin akan mengasihi orang lain. Yang ada pada kita sama seperti karakter binatang. Yang ada kita makan, kita lawan. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Makanya ketika Kristus itu naik, terangkat ke surga, disaksikan oleh mereka, ya, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Jadi rupanya di ayat yang ke-10 ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik tiba-tiba berbunyilah, ya, dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Jadi waktu mereka menatap, kata menatap itu, jadi bukan seperti kata biasa menatap ke langit. Jadi mereka betul-betul menatap, berkali-kali berusaha dengan keras, berulang-ulang, terus melihat ke atas, nggak mau ubah-ubah cara pandang. Maka yang turun adalah Tuhan suruh mereka. Sampai Tuhan bilang, dia akan datang kembali. Itu lagi uniknya. Jadi kata naik ini sebutnya adalah kata status. Status yang pertama, Tuhan mengubah dari keilahian menjadi kemanusiaan Yesus, dan sekarang dari kemanusiaan sudah selesai, dia naik dalam kemuliaan dan keilahian Kristus. Maka kita orang yang percaya, yang tadinya di dalam kemanusiaan ini berdosa, telah diubah menjadi status menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau kita punya status anak-anak Allah, kalau kita sakit, kita punya hak. Amin. Kalau kita sakit, Tuhan, aku sakit, aku perintahkan di dalam nama Yesus berjalan. Status kita kok. Kadang-kadang kita bingung, masih takut ya. Karena dia tidak pernah menyadari bahwa statusnya ini anak Allah. Kalau dia paham tentang statusnya bahwa dia sebagai anak Allah, dia harus percaya dan mengaku Yesus itu hidup dalam kehidupan. Itu yang harus dia pahami. Nah, kadang-kadang kita nggak memahami itu. Mesti padahal kita sudah punya status. Gembala, dan gembala kan nggak bisa datang. Pas gembala ada di tempat lain lagi berdoa, terus si gembala nggak datang. Kenapa? Karena kita nggak dewasa. Kalau kita dewasa, kita percaya kita ini anak-anak Allah. Kalau ada suami yang sakit, anak yang sakit, telepon gembala nggak masalah. Mau datang atau nggak datang, kita dewasa dalam Kristus. Aku perintahkan anakku sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Kalau nggak sembuh, kita
kepada Kristus. Dan nggak selamanya. Sebab sembuh itu punya tujuan. Kalau kita sembuh, Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Kalau kita mati pun Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Satu kasus yang kemarin pendetanya didoakan sama jemaat udah mati di sini. Nggak boleh, doakan terus. Mau dikubur nggak boleh. Doakan terus supaya dia bangkit. Nggak bangkit. Iya, di mana itu? Di Semarang buat saya. Di pendeta yang sangat menjadi ikonik gereja, ikonik jemaat. Ketika dia mati, nggak terima jemaatnya. Didoakan terus supaya bangkit. Pada bangkit. Karena mereka nggak paham soal kematian. Kita bilang, berbahagialah orang yang mati di dalam Kristus. Tapi kalau mati itu bahagia sebetulnya. Tapi kan kita nggak mau mati kan? Nggak mau ya Pak. Kalau disuruh mati nggak mau kan? Nggak mau lah. Kan kita punya relasi dengan Tuhan. Soal mati kan hak Tuhan. Ngomong sama Tuhan kan gitu. Ada orang sudah mati bangkit kok. Karena Tuhan punya tujuan. Ada orang sakit cancer, udah stadium 4, udah koma. Datang pendeta gua, dalam nama Yesus sembuh. Yang pendetanya, tapi Tuhan mau dia hidup untuk kemuliaan. Sekarang kalau datang pendeta berdoa sembuh, pendetanya dipuja-puji. Itu keliru. Kita cuma alat di tangan Tuhan. Kita nggak bisa membangkitkan orang, cuma Yesus. Amin. Orang yang pendeta sehebat apapun bisa sakit kok. Paulus, ya, dia minta Tuhan kalau boleh ini keluar. Nggak bisa. Sakit dia. Sakit. Tapi itu cara Tuhan melatih dia untuk apa? Bergantung kepada Tuhan. Ini mari kita melihat segala sesuatu yang terjadi kepada kita oleh karena anugerah Tuhan. Allah persalahkan suami, persalahkan istri. Kalau kita sakit kan kita bisa lihat. Oh, dokter bilang, dokter analisa kan, ibu ini, bapak sakit ini. Kita bisa tahu. Google sekarang kalau dokter udah banyak nanya, kenapa ya? Makan terlalu itu saya lupa. Ya, makan saya ini. Kan Tuhan bilang, jaga lagi diri. Kalau jaga itu berarti bukan cuma sekedar jaga dari pencuri, enggak. Makan. Kan Tuhan bilang apa? Taruh pisau di mana, leher. Itu real itu. Kalau kamu makan taruh pisau di leher. Artinya apa? Jaga pola makan. Kalau dulu begitu. Supaya kalau makan dia hati-hati. Sekarang saya berpikir hati-hati. Tapi kalau Tuhan mau ambil kan nggak perlu kita. Nah, kita bilang Tuhan, kalau Tuhan kasih hidup saya sampai sekian saya bisa lihat anak saya menikah. Saya bicara begitu dengan Tuhan. Boleh kok ya, boleh. Kita bicara sama seperti kepada orang tua anak. Nah, boleh tak kita pilih? Kita mau ini? Boleh. Aku berdoa, saya bilang ke anak saya. Saya ajak mereka, kamu ke papa, dia antarin papa. Dia ikut, dia sudah bangun, sudah siap, luar biasa. Dia baru kelas 1 sih. Tapi inilah yang Tuhan inginkan kepada kita. Kita kembali kepada kata naik tadi. Jadi sebetulnya kata naik ini adalah status. Jadi Tuhan yang tadinya keilahian kan menjadi kemanusiaan, dia menjadi manusia sama dengan manusia. Bahkan sampai mati di kayu salib. Tapi untuk apa? Mengubah status kita. Jadi ini status lawan status. Status manusia berdosa diangkat menjadi manusia tidak berdosa. Dalam pengertian tanda kutip, setiap orang masih ada potensi untuk jatuh dalam dosa. Tapi ketika kita datang kepada Kristus memohon pengampunan, maka dia akan mengampuni segala dosa. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 juga dijelaskan.
kita itu dipilih Tuhan untuk memberitakan perbuatan yang besar begitu. Jika kita mengaku dosa, Ia setia dan adil akan mengampuni kita. Jadi setiap orang ketika diubah statusnya dari manusia berdosa menjadi manusia diselamatkan dari dosa, bukan berarti bahwa dia tidak lagi berbuat dosa. Nah, ada potensi-potensi yang sering kali dia lakukan. Contohnya, kata-kata kita ini kan Tuhan bilang, dengan mulut kita mengaku, memberkati, dengan mulut kita menutup. Ada kadang-kadang begini, tanpa kita sadari kita udah ngomong, akhirnya kita ampuni saya. Ya seperti itu. Jadi kalau kita melihat bahwa ada dua kata yang penting, pertama menjadi sahabat Allah, yang kedua dari kata status tadi, kata naik. Nah, orang yang menjadi sahabat Allah adalah orang yang seharusnya dia dewasa di dalam Kristus. Setiap perintah yang dia terima bukan dilihat sebagai beban, tetapi sebagai anugerah dan belas kasih dari Tuhan. Nah, itu yang harus kita pahami dalam hidup kita sebagai orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Masih ada 20 menit, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Ini mau syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa hati Engkau Yesus Tuhan yang bisa mengerti dan memahami. Mari katakan kepada Tuhan, hatiku percaya. Rencana
Berkati kami yang sudah mendengar firman, sembuhkan kami yang sakit, bebaskan kami Tuhan, lepaskan kami dan pulihkan kami. Terpujilah Tuhan Kristus, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan membuat menaikkan Tuhan Yesus ke surga. Satu hubungan yang sangat sekali antara Allah dan kita semua, bukan hanya sebagai sahabat, namun status kita sudah diubah menjadi anak-anak Allah. Sungguh anugerah Allah yang luar biasa, Bapak Ibu. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Tommy, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita memberikan persembahan yang kedua sambil menunggu kita mengangkat pujian Roh Kudus datang. Hari Minggu ya, tanggal 16 Mei, kita bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Ada lagi? Untuk doa, ya ada pengumuman doa untuk 10 hari pemenuhan Roh Kudus di rumah masing-masing. Nah, mari bangun mesbah doa keluarga agar lebih kuat lagi. Ya, setiap mulai tanggal 13 Mei sampai 23 Mei 10 hari, mulai jam 7 malam sampai jam 8 malam, hanya 1 jam. Ya, mungkin kalau lebih lagi menikmati hadirat Tuhan lebih bagus lagi. Ya, puji Tuhan. Jangan pernah, ini waktu dan kesempatan yang luar biasa ya untuk mengalami kepenuhan dari Roh Kudus sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau tutup ibadah kita saat pagi hari ini. Saudara diberkati oleh Tuhan, amin. Puji Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian besar Allah Tuhan. How great is our God.
Amin. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Allah yang luar biasa. Kami mengagungkan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tak ada satu yang tersembunyi di hadapan Engkau mengerti dan memahami setiap kondisi, situasi yang terjadi pada kami hari ini. Dalam situasi dan keberadaan jemaat Tuhan, Engkau memahami setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami percaya ada jalan keluar yang Tuhan siapkan bagi kami. Tuhan memulihkan, Tuhan menyatakan anugerah-Mu atas kami, memberkati keberadaan seluruh jemaat Tuhan, memberkati studi perkuliahan anak-anak kami, memberkati pekerjaan dan usaha, memberkati akan masa depan kami. Kami hanya percaya tangan Tuhan menuntun, menjagai, dan memelihara. Kami bersyukur Tuhan, biarlah pertolongan Tuhan menjadi bahagian kami semua. Menuntun pekerjaan Tuhan di tempat ini, memberkati gembala, keluarga, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan kami bersepakat, bersehati berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Bapak Pendeta John Paul, yang saat ini juga masih dalam perawatan di rumah, masih dalam pemulihan. Kami berdoa Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih, tangan-Mu yang ajaib akan menyatakan anugerah dan kasih sayang Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah mujizat-Mu jadi menurut kehendak-Mu. Kami juga berdoa bersama-sama ketika ada anggota jemaat, saudara, ayah, ibu, maupun adik dan kakak kami yang saat ini terbaring sakit. Tuhan, lawatlah mereka dengan kasih setia Tuhan. Jamah mereka dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus.
Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau yang memberkati kami semua yang sudah melayani Engkau hari ini. Memberkati, menganugerahkan sukacita dan damai sejahtera Tuhan atas keberadaan hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Mari arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, pengentaran dan penyertaan, kekuatan kuasa Roh Kudus yang akan dan terus menyertai kehidupan kita bersama hari ini, besok dan selamanya, serta jadilah Tuhan menurut kehendak-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Hari ini saya ada di GPDI Gria 50 dan saya mengalami satu sukacita yang besar di tengah-tengah keberadaan bersama dengan gembala jemaat dan jemaat Tuhan dalam ibadah syukur hari ini. Dan kesan saya ya sangat memberkati, dan kalau ruangan ini sudah begitu luar biasa menampung jemaat yang semakin banyak, dan kesan yang paling menarik adalah bagaimana jemaat Tuhan itu menjadi berkat bagi yang lain. Dan pesan saya terus maju, diperlebar, kalau perlu ditingkat, dan Tuhan memberkati. Jaya bersama Tuhan, GPDI Gria 50 Medlan Tambun. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.